Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ta'lim Riyasah 5 malam ini akan membahas tentang babu fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu, di mana kami akan menyampaikan beberapa hadis yang terkait dengannya untuk supaya kita jadikan motivasi akan pentingnya kita memiliki ilmu. Kalau kita mempelajari, ada satu kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Ada yang tahu Ta'limul Muta'allim itu disusun atau dikarang oleh siapa? Ada namanya seorang ulama, Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Beliau menyusun buku yang dikasih judul Ta'limul Muta'allim, yang di dalam salah satu pasalnya adalah bagaimana pentingnya kita memiliki ilmu, pentingnya kita mencari ilmu. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin ini saya akan coba sedikit membaca beberapa hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan masalah ilmu. Hadis yang pertama, wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Darda, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yabtaghi, yang dia berharap, fihi, di dalamnya, ilman, ilmu. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Para ikhwan datang dari rumah kemari dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi perut kenyang, dalam kondisi tenaga sudah lelah, dalam kondisi mata sudah mengantuk, pinginnya tidur, datang ke sini nih, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan para ikhwan menuju ke surga. Tapi syaratnya apa? Ya betaghi fihi ilman,
tujuannya adalah untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari apa-apa, mencari ilmu. Sebetulnya cara, jalan, media untuk kita masuk ke dalam surga itu sangat banyak sekali. Sama halnya media, cara, jalan kita untuk menggapai ketakwaan sangat banyak sekali. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu, dan carilah ya jalan ilaihi al-wasilah. Wasilah itu media, ya, media agar kita bertakwa kepada Allah. Ini pun juga sama, jalan agar kita masuk ke dalam surga sangat banyak sekali. Salah satunya adalah sahalallahu lahu tariqal jannah, adalah ya betaghi fihi ilman. Kita berupaya untuk menapaki satu jalan di mana ketika kita jalan tersebut tujuannya hanya satu, yaitu apa? Mencari ilmu. Kalau di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Anda mau masuk surga, Anda mau merasakan baunya surga, indahnya kondisi surga, Anda mau masuk surga, bahkan sampai di tengah-tengahnya surga, sangat jelas sekali Rasulullah SAW menyebutkan. Bagaimana kata Rasulullah SAW, man arada buhbu hatal jannah falyalzamil jamaah. Apa artinya? Barang siapa yang ingin menempati surga, memiliki tempat di surga, falyalzamil jamaah, maka tetapilah al-jamaah. Salah satu agar kita bisa masuk ke dalam surga adalah menetapi al-jamaah. Jadi sangat banyak sekali media nih. Menetapi al-jamaah, surga. Mencari ilmu, surga. Masya Allah ya. Bahkan para ikhwan, azani Allah wa iyyakum, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihatiha, akan meletakkan sayap-sayapnya yang panjang. Imamul Muslimin pernah menjelaskan, kemuliaan malaikat itu dilihat dari banyaknya sayap. Semakin banyak sayapnya itu makin mulia. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha, akan meletakkan sayap-sayapnya bagi siapa? Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Kita nih sekarang lagi menuntut ilmu atau lagi apa nih? Lagi nobar. Menuntut ilmu. Berarti kita ini talibul ilmi, penuntut ilmu. Malaikat akan meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, riban, karena malaikat ridho bima yasna'u, terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Rugi nggak kira-kira nih menuntut ilmu? Sebetulnya untung. Menuntut ilmu itu tidak ada ruginya. Makanya secapek apapun, dan alhamdulillah ini nggak setiap hari seperti sekolahan atau mahasiswa. Seminggu sekali, alhamdulillah, ini atas perhatian umarok kita nih, Amir Riyasah 5. Yuk adakan taklim setiap malam Senin. Seminggu sekali
Karena di siang harinya pun juga yang tadinya kerja libur. Nyari waktu yang sangat luang. Bagaimana caranya agar para ikhwannya, karena Amir Yasah kita ini sayang sama kita, bagaimana kita semua masuk ke dalam surga. Bagaimana kita semua mendapatkan ya bantuan dari para malaikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ridho dengan apa yang kita semua lakukan. Wa innal alima, dan sesungguhnya alim. Alim itu berarti orang yang tahu. Ada alim, ada ta'lim, ada ta'allum, ada muallim. Kalau alim artinya orang yang tahu. Kalau ta'lim artinya mengajarkan ilmu. Saya ini lagi ta'lim. Kalau ta'allum, belajar ilmu. Para ikhwan ini ta'allum. Ada muallim, artinya orang yang menyampaikan ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu, niscaya akan meminta ampun baginya man fis samawati wa man fil ardi, orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi. Orang yang ada di langit itu siapa? Malaikat. Orang yang ada di bumi jelas orang-orang yang soleh. Rugi nggak ya kira-kira menuntut ilmu? Enggak. Bahkan hatal hitanu fil ma'i, sampai ikan-ikan yang ada di lautan sana pun mereka meminta ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, wa fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang abid, hamba yang beribadah, kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi, ya seperti utamanya bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Terangan mana bulan dengan bintang-bintang? Jelas bulan. Ya, wa innal ulama warathatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, karena sesungguhnya para nabi lam yuwarrithu dinaran, mereka tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, tidak juga dirham, wa innama warrathu al-ilma, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Jadi kalau ditanya apa yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul, ya ilmu. Karena mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Termasuk kalau mungkin nanti bisa dibaca kembali ya, khawatir saya salah. Masanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu kan raja, bener ya? Raja. Sampai-sampai mengangkat Bani Israel dari posisi paling rendah, stratifikasi terendah, menjadi stratifikasi tertinggi. Itu di masanya siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sekali lagi, mereka salah persepsi. Seakan-akan persepsi mereka itu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu ketika wafatnya mewarisi apa? Mewarisi dinaran dan dirhaman. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Nabi Daud, Nabi Sulaiman wafat, yang terjadi apa pada Bani Israel? Bersengketa antara satu dengan yang lainnya, dan kembali yang tadinya berada di stratifikasi tertinggi menjadi stratifikasi terendah lagi. Padahal Nabi Daud, Nabi Sulaiman mewarisinya apa? Ilmu sebetulnya. Para ikhwan, azanillahu wa iyyakum, inilah pentingnya ilmu bagi kita. Bayangkan pertama, ya, Allah memasukkan ke dalam surga, malaikat pun juga ridho dengan mereka.
Orang yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun. Ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun. Ya, Masya Allah. Dan bagaimana Rasulullah mempermisalkan bahwa orang yang berilmu itu seperti rembulan yang bisa menyinari di gelap gulitanya malam. Oleh karenanya, sekali lagi, tidak rugi, bahkan sangat beruntung bagi kita semua dalam melaksanakan proses menuntut ilmu. Makanya kalau bisa, hindari ketika ada yang menyampaikan ilmu itu, hindari apa? Ngantuk. Memang kendalanya mencari ilmu itu ngantuk. Apalagi di waktu Jumatan, ya Allah, khotib baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mata kayaknya. Dan seakan-akan kalau orang yang susah tidur, kayaknya ikut Jumatan ngantuk nih, tidur kayaknya nih. Ya, kendalanya penuntut ilmu salah satunya adalah ngantuk. Ya, males juga ya. Padahal sebetulnya Masya Allah ya, dibalik dari itu semua. Jadi Masya Allah, muallif memasukkan hadis ini dalam bab keutamaan ilmu. Para ikhwan, satu lagi, setelah kita berilmu, maka apa yang harus kita lakukan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Man su'ila, siapa yang ditanya, an ilmin, tentang ilmu, fakatamahu, dia malah menyembunyikannya, uljima, maka dia akan dipasangkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bilijamin, tali, minari, dari api neraka. Kita setelah berilmu jangan pelit, harus disampaikan. Fa idzastansahaka fansahhu, maka sampaikan setiap ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu. Pasti ilmu itu akan bertambah. Kalaupun saat itu kita tidak bisa mengembangkan ilmu itu, saya yakin di waktu yang lain beriringan dengan dia ingin sekali memperdalam ilmu, ilmunya akan berkembang. Dan memang salah satunya kalau kita belajar dalam filsafat ilmu itu, kalau ilmu itu mau berkembang ya mengajar. Kalau kita mengajar, yakin ilmu itu akan bertambah. Kalau ilmu sudah ada, nggak disampaikan, maka niscaya ilmu pun juga akan lupa. Maka kalau kita ingin menambah ilmu kita, mengajar, ajarkan kepada yang lainnya. Yakinlah bahwa ilmu yang kita miliki bermanfaat di dunia dan di akhirat. Hanya dua saja, karena waktu yang harus pas sesuai dengan ketentuan sampai dengan jam 9. Saya senang dengan riasah 5 ini, khusus dibatasi sampai jam 9. Jadi ngisinya sedikit, nggak perlu lama-lama karena ilmunya pun juga sedikit. Hadanallahu yakum ajmain billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.